kedua-dua itu golput atau memilih yang terbaik di antara yang buruk tidak merubah keadaan. Keadaan sama akan terus sama. Terus jadi di level kedua harus menyebabkan luaskan kalau kita tidak puas dengan pilihan yang ada, terpaksa tidak punya pilihan, kita harus bangun pilihan baru. Siapa tahu mereka akan milih gimana, dan kita jangan kemakan apa, kita jangan kemakan apa apa istilahnya, stereotip tentang generasi muda. Kebanyakan yang 52% muda itu tinggal di desa, di kecamatan, di kota kecil, di kabupaten, kerja serabutan sana, kerja serabutan sini, bukan yang dibayangkan orang yang apa tenggelam di dunia gadget. Mungkin mereka punya HP dan punya kelompok-kelompok WhatsApp atau main TikTok, tapi apa situasi real yang mereka hadapi tidak seperti yang sering distereotipkan oleh. Nah, itu hanya segelintir yang hidup di dunia apa, dunia digital yang apa yang cosmopolitan. Dan bagaimana orang akan voting, khususnya saya buat saya akan sangat buat saya akan sangat penting sekali untuk kita lihat sejauh mana rakyat banyak, baik yang muda maupun yang tidak muda, menolak manuver Jokowi. Dengan skala manuver Jokowi ini untuk mengangkat anaknya Gibran yang tidak punya pencapaian apa-apa dalam politik atau 2 tahun jadi wali kota, itu pun jadi wali kota karena pengaruh ayahnya melalui kebodohan PDIP, percaya saja pada Widodo. Kalau rakyat, masih banyak rakyat mendukung Prabowo Gibran Widodo ini, itu tanda buruk. Kalau tidak banyak yang menolak, itu tak akan tanda buruk. Dan tidak bisa dibilang, oh ini karena mungkin ada permainan kotor oleh Jokowi atau Prabowo, mungkin ada. Tapi kalau banyak orang memilih Prabowo Jokowi itu karena mental di masyarakat, bukan karena apa-apa. Jadi itu berarti akan harus ada memang perjuangan politik progresif atau kritis harus menerima kenyataan bahwa harus memperjuangkan perubahan kebudayaan di tingkat masyarakat. Kalau di selain sisi cukup banyak masyarakat menolak Prabowo Jokowi ini, itu tanda sangat positif. Karena berarti akal sehat yang waras di masyarakat masih cukup masih ada, dan itu bisa sebuah gerakan bisa bangun di atas, ya, di atas itu. Hasilnya akan gimana saya tidak tahu. 50% katanya yang waktu itu berapa? 60 juta orang atau 70 juta orang. Bagaimana 70 juta orang akan memilih? Saya tidak tahu. Kalau polling menunjukkan ketiga capres, apa, Anies lagi mungkin melebihi Ganjar, saya nggak tahu. Tapi itu artinya apa juga tidak tahu, karena apa, perbedaan substantif ideologi program juga nggak tidak jelas. Jadi mengapa sepertiga rakyat memilih Prabowo, sepertiga milih Anies, sepertiga milih Ganjar, mengapa kira-kira kalau lebih segitu? Mungkin masih mental budaya geografis. Pertama, kalau buat saya sangat maklum, buat saya sangat sangat bisa dimengerti kalau swing voters di Indonesia banyak. Karena kalau pilihan yang seperti dihidangkan sekarang, ya nggak ada yang akan membangkitkan dukungan yang bergairah. Kalau pada akhirnya orang memilih itu hanya sedikit yang fanatik itu yang akan memilih dengan fanatik lainnya. Ya udahlah, saya pilih ini daripada ini, atau malas memilih. Tapi kalau saya pribadi, uh, dalam skala pemilu di mana saya sempat uh, memilih di Australia, saya sudah lama nggak memilih karena tinggal di Indonesia, jadi tidak berhak memilih di Australia karena sudah nggak punya dapil lagi. Tapi sebelum itu, uh,
Kalau di dapil saya, kalau ada orang sosialis atau orang progresif, aku milih mereka. Kalau tidak ada, saya memang cenderung memilih di yang terbaik di antara yang buruk. Karena bagaimanapun juga, kita selalu harus punya penilaian tentang pemerintah. Karena kecuali kita ambil sikap tidak apa tidak penting siapa yang jadi pemerintah di antara yang ada, akan persis sama semua. Ya itu bisa golput mungkin. Tidak peduli, semua akan persis sama. Tapi saya nggak yakin bahwa semua akan persis sama. Mungkin semua akan jelek, tapi kejelekannya masing-masing punya sifat sendiri-sendiri. Kejelekan mana yang paling menguntungkan, bikin ruang atau lebih ringan dampak negatifnya terhadap rakyat. Tapi seperti saya bilang, ya kamu mau milih golput, kamu mau milih Anies atau Ganjar dalam konteks ini, semuanya nggak ada gunanya kecuali disertai dengan propaganda dan upaya kita di masa depan harus bangun yang baru. Golput pun kalau orang golput, saya anti semua, semuanya buruk. Saya nggak terlalu menghargai sikap itu. Kalau tidak bagian daripada upaya membangun pilihan yang baru. Sama dengan saya memilih Anies atau Angga Ganda karena saya nggak bisa milih Prabowo. Tapi akan serius berusaha atau kalau nggak bisa berusaha minimal menyebarluaskan ide, harus ada bangun pilihan baru. Apa semua percuma, nggak nggak akan bawa perubahan apa-apa. Itu in many ways, in many ways simple. Ini saja logika sederhana saja. Kalau kamu tidak puas dengan pilihan yang ada, logika sederhananya harus bangun pilihan yang baru. Atau kalau tidak mau bangun pilihan yang baru, puaslah dengan pilihan yang ada. It's a very simple logic. Memang logiknya simple, tapi menjalankannya dalam praktik sulit. Tapi ya mau apa? Mau merubah masyarakat dari masyarakat yang tidak adil menjadi masyarakat adil memang susah. Tidak ada jalan gampang, mudah, perubahan yang besar seperti itu. Ini kan sangat tergantung kan, apakah putaran kedua itu Anies lawan Prabowo atau Anies lawan Ganjar atau Ganjar lawan Prabowo, masih belum jelas sepenuhnya. Tapi memang ada dalam situasi seperti ini, bahkan untuk putaran pertama, memang ada potensi bahaya. Bahwa justru karena semua ideologi dan programnya sama, uh, ada yang tergoda main isu sektarian, isu identity politics. Uh, kalau kalau ideologi dan programnya sama, mau pakai apa untuk saling membedakan? Sebenarnya menurut saya, entah ternyata benar atau tidak, tapi menurut saya memang yang paling teruntungkan itu Anies. Karena uh, Anies sangat berbeda dalam hal pencitraan atau cara dia menghinakan diri atau mempresentasikan diri. Sebagai akademisi teknokrat, gayanya akan sangat berbeda dari Ganjar yang sangat politikus tradisional PDP yang saya nggak yakin dia bisa menjelaskan banyak hal agak seperti Jokowi. Tapi Jokowi punya gaya sok belusukan itu yang apa, dan sok membadut itu yang apa, bisa menghibur masa. Saya nggak lihat Ganjar punya kemampuan menghibur masa, bahkan bikin masa sebel lebih mungkin gayanya itu. Prabowo saya nggak tahu dia. Prabowo pura-pura suka kucing itu apa, satu taktik yang bisa berhasil. Dan saya nggak tahu juga kalau ada debat cawapres nanti Gibran melawan Mahfud atau Muhaimin itu akan terkesan bagaimana. Uh, jadi dalam hal ini bukan Anies bisa muncul lebih bagus atau lebih kuat atau lebih pintar, tapi bisa muncul berbeda dari gaya politisi-politisian
Ada kemungkinan ya, bukan pasti, tapi kemungkinan dia bisa muncul agak berbeda. Saya baca komen kritik dia tentang IKN, Ya, itu yang itu menurut. sudah satu hal yang berbeda. IKN dibatalin, dijadikan apa, wadah industri. Sebenarnya lebih masuk akal. Yang dipindahkan dari Jawa ke Kalimantan, jangan pegawai negerinya. Yang dipindah ke Kalimantan, pabriknya, industrinya, itu lebih masuk akal. Jadi gaya teknokrat dengan akademisnya, mungkin itu bisa untuk menguntungkan dia karena dia akan muncul berbeda, different. Uh, Tapi saya mesin nggak percaya, mesin saya nggak partainya percaya. mesin Hmm? partainya tidak cukup besar Ganjar kah menurut Mike? Artinya mesin partainya di Anies ini ya oke PKS sama Nasdem. Ya, that's a good point. Aku nggak tahu sejauh mana untuk pilpres, mesin partai perannya sebesar berapa. Dan itu juga membawa kita ke pertanyaan lain. Misalnya karena popularitas figur, pencitraan figur, Anies menang jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi dukungannya di parlemen bisa seperti Gus Dur, minoritas partai di parlemen bisa nggak suka dia, kecuali dia seperti Jokowi merangkul. Merangkul bisa juga karena selama tidak ada ideologi perbedaan ideologi program, mengapa tidak? Mengapa tidak? Tapi kalau Prabowo kalah, yang tidak akan dirangkul siapapun yang berkaitan dengan Jokowi. Jokowi akan jadi apa? Tabu kalau Prabowo kalah. Tapi merangkul yang lainnya, semua kan bisa kerjasama. PKS masuk ke kabinet Yudhoyono kok. Gak ada masalah. PKS yang dibilang fundamentalis Islam masuk kabinet Yudhoyono nggak ada masalah, nggak menimbulkan masalah apa-apa. Semua bisa hidup bersama, saling membagi. Itu kan. Jadi kalau Anies menang, kalau dia tidak punya mayoritas di parlemen, harus berupaya merangkul. Tapi kalau Ganjar menang sama. Kalau Prabowo menang, saya kira dia sudah punya mayoritas ya, dengan partai yang mendukung dia. Kalau dia menang, dia punya mayoritas, dia lebih aman. Tapi itu situasinya akan. Saya ngeri terus terang saja. Ini bukan, ya bisa sedikit dikutip juga. Ngeri karena kalau Prabowo Gibran menang, Prabowo Gibran ini adalah aliansi Prabowo dan Jokowi. Prabowo dan Jokowi berdua sedang pegang kekuasaan sekarang ini. Jadi mereka akan punya waktu Februari sampai Oktober untuk mematangkan lagi situasi untuk transisi kekuasaan. Nah, itu buat saya apa yang bisa, kalau sementara ini bisa urus anaknya naik, dua anaknya naik, apalagi dalam Februari sampai Oktober kalau sudah tahu menang. Apalagi mereka akan lakukan untuk memperkuat posisinya. Ngeri juga. Ada mungkin bisa jawab di dua tingkat ya, di dua level. Di satu level, seperti disinggung beberapa waktu yang lalu di diskusi kita, kan sudah banyak orang yang punya kritik LSM, NGO, tidak semua tapi sebagian serikat buruh, serikat ini, serikat itu, intelektual kritis, media kritis. Nah, semua kegiatan kritis ini memang harus sangat penting dilanjutkan, jangan jangan di stop, jangan mengurangi. Itu di satu tingkat. Semua yang sudah dan sedang dilakukan harus dilakukan terus oleh kaum yang kritik dan punya visi atau gambaran tentang masyarakat, sebuah masyarakat yang berbeda dari sekarang. Karena itu isi terus uh, ide-ide yang beredar. Mungkin belum beredar di jutaan orang, tapi beredarlah. Dan lebih baik beredar daripada tidak beredar. Tapi yang kedua, menurut saya, pendapat saya adalah uh, apakah dalam konteks pilpres dan pemilu ya, apakah mau golput
Saya kira orang kritis akan dihadapi dua pilihan, golput atau karena kombinasi Prabowo Jokowi terlalu busuk, terlalu buruk, terlalu menakutkan. Kan itu kombinasi militer infinitas di satu sisi dan feudalisme yang keterlaluan di lain pihak, kombinasi dua hal itu. Nah, harus dicegah. Jadi pilihannya mungkin akan ada beberapa yang lebih baik pilih Ganjar atau pilih Anies untuk mengalahkan Prabowo. Nah, kalau punya sikap memilih Anies atau Ganjar untuk mengalahkan Prabowo, ataupun punya sikap golput, kedua-dua keputusan golput atau memilih salah satu capres untuk mencegah Prabowo Jokowi, itu kedua-dua sikapnya percuma kalau tidak jadi bagian dari mempropagandakan, menyebarluaskan ide, meyakinkan orang dan mengambil langkah konkret untuk membangun pilihan yang lebih bagus. Dan no choice, Anda di masyarakat ini ada pilihan. Pilihannya adalah terus-menerus memilih yang terbaik di antara yang buruk. Kali ini saya milih Anies karena dia atau Ganjar karena dia yang terbaik di antara yang buruk. Dan di 2008 sama, saya milih si Ano karena si Ano tidak seburuk si B atau si D. Dan di 2032, saya memilih X karena X tidak seburuk Z. Atau golput. Saya golput karena tidak milih semuanya. Dan di 2028, saya golput karena jelek semua. Dan di 2032, saya golput karena jelek semua. Cara untuk keluar situasi ini harus bangun yang baru. Sulit, difficult, tidak ada uang. Ya udah, kalau anggap sudah tidak mungkin, gak usah ngomel, terima aja keadaan. Karena pilihannya itu, sesungguhnya pilihannya pilihan realnya seperti itu. Memilih di antara yang terburuk, yang terbaik di antara yang buruk untuk selamanya, sampai 2030 sampai kapan, atau golput selamanya. Kedua-dua itu, golput atau memilih yang terbaik di antara yang buruk, tidak merubah keadaan. Keadaan akan terus sama. Terus, jadi di level kedua harus menyebabkan luaskan kalau kita tidak puas dengan pilihan yang ada, terpaksa tidak punya pilihan, kita harus bangun pilihan baru. Just logis, just sangat logis. Kalau tidak puas dengan pilihan yang ada, harus bangun pilihan yang baru. Logika sederhana. Bahwa itu sulit, ya memang sulit. Tapi terus gimana? Ya sulit, ya harus cari jalan. No choice.